Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat selalu. Anak-anakku kelas 10 IPS Madrasah Aliyah Salafiyah Safiyah Foto. Untuk pelajaran geografi pada pertemuan ketiga kali ini, kita akan membahas tentang objek studi dan aspek geografi. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang pengertian dan sejarah geografi. Untuk lebih jelas tentang literatur bab 1 pengetahuan dasar geografi, nanti silahkan kalian buka e-learning maupun di grup besar WA grup kelas 10 IPS. Anak-anakku sekalian, untuk materi objek studi dan aspek geografi pada pembelajaran kali ini bertujuan supaya siswa dapat memahami objek studi dan aspek geografi dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih jelasnya tentang materi objek studi dan aspek geografi, silahkan kalian perhatikan video berikut ini. Ruang lingkup pengetahuan geografi. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang poin B, yaitu objek studi dan aspek-aspek geografi. Di poin 1 kita akan masuk pada objek studi geografi. Perlu Anda ketahui bahwa objek studi geografi terdiri atas dua. Yang pertama ada objek material dan yang kedua ada objek formal. Yang pertama kita akan membahas tentang objek material. Objek material geografi adalah geosfer atau lapisan bumi. Secara umum, geosfer membahas 5 unsur penting, yaitu litosfer, atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. Litosfer atau lapisan kulit bumi. Litosfer adalah lapisan kulit bumi beserta bagian-bagiannya. Atmosfer atau lapisan udara. Atmosfer merupakan bagian dari bumi yang menutupi bumi dari permukaan hingga batas bumi dengan luar angkasa. Hidrosfer atau lapisan air. Hidrosfer adalah lapisan air yang ada di permukaan bumi atau di dalam bumi, di mana bumi yang kita diami pada saat ini kurang lebih 70%-nya berisi air. Selanjutnya ada biosfer atau lapisan kehidupan. Biosfer adalah lapisan makhluk hidup, menyangkut hewan dan tumbuhan terkait dengan ciri-ciri pengelompokan dan persamaan. Dan yang terakhir ada antroposfer atau hubungan antara manusia dan lingkungan. Antroposfer adalah kajian tentang manusia dengan lingkungannya. Cabang ilmu yang mempelajari tentang litosfer terdiri atas geologi, geomorfologi, mineralogi, seismologi, vulkanologi, dan ilmu-ilmu lain sebagainya. Kemudian ilmu yang mempelajari tentang atmosfer antara lain klimatologi, geofisika, serta meteorologi. Cabang ilmu yang mempelajari tentang hidrosfer antara lain hidrologi dan oseanografi. Ilmu yang mempelajari tentang biosfer adalah biogeografi. Kemudian ilmu yang mempelajari tentang antroposfer tergolong dalam geografi sosial dan geografi manusia, seperti geografi ekonomi, geografi politik, geografi pariwisata, serta geografi penduduk. Di poin B, kita akan mempelajari tentang objek formal. Selanjutnya, objek formal geografi adalah region atau wilayah. Dengan cara pandang meliputi 3 poin penting, yaitu yang pertama, pola sebaran gejala-gejala tertentu di permukaan bumi atau spatial pattern. Contohnya, bencana longsor yang sering terjadi pada wilayah pegunungan. Yang kedua, keterkaitan atau hubungan sesama antar gejala atau spatial system. Contohnya, bencana longsor berkaitan dengan tingginya curah hujan, kemiringan lereng, dan penggunaan lahan.
Yang ketiga, kaitan perkembangan dan perubahan yang terjadi pada suatu gejala atau spasial proses. Contohnya, penyebab bencana longsor adalah rusaknya ekosistem dan vegetasi pada daerah pegunungan. Nah, berdasarkan cara pandang objek formal, muncullah 6 pertanyaan pokok sebagai ciri khas geografi yang dikenal dengan istilah 5W plus 1H. Yang pertama, what? Apa yang terjadi? Kemudian where? Di mana itu terjadi? Kemudian when? Kapan peristiwa itu terjadi? Selanjutnya why? Mengapa peristiwa tersebut terjadi? Who? Siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Dan yang terakhir, how? Bagaimana upaya untuk menyelesaikan peristiwa tersebut? Poin 2. Aspek-aspek geografi. Aspek geografi terdiri atas kondisi fisik dan kondisi non-fisik. Aspek geografi yang termasuk dalam kondisi fisik antara lain biotik dan abiotik. Aspek geografi yang membahas tentang kondisi fisik terbagi atas dua, yaitu aspek biotik meliputi unsur tumbuhan atau flora dan binatang atau fauna. Kemudian yang kedua meliputi unsur kondisi tanah, udara, batuan, air, dan kondisi iklim dari suatu wilayah. Kondisi non-fisik. Aspek geografi yang termasuk dalam kondisi non-fisik adalah yang pertama, aspek sosial. Aspek sosial meliputi unsur tradisi, adat istiadat, komunitas, kelompok masyarakat, dan lembaga-lembaga sosial. Yang kedua ada aspek ekonomi. Aspek ekonomi meliputi mata pencarian di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan, perikanan, industri, perdagangan, dan transportasi. Ketiga, aspek budaya. Aspek budaya meliputi kajian unsur teknologi, agama, bahasa, dan kesenian masyarakat. Dan yang keempat adalah aspek politik. Aspek politik meliputi unsur pemerintahan dan kepartaian yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Demikian video singkat tentang Demikian tadi penjelasan tentang objek dan aspek geografi. Silahkan untuk pendapalan materi kalian bisa buka di e-learning. Anak-anakku sekalian, demikian materi pembelajaran kali ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.